Selama puluhan tahun, hampir semua panel surya yang kamu lihat terbuat dari bahan yang sama, yaitu silikon. Silikon itu bagus, bahannya banyak dan para produsen sudah tahu cara membuatnya dengan baik dalam jumlah besar. Tapi silikon punya batasnya. Silikon tidak bisa mengubah lebih dari sebagian cahaya matahari menjadi listrik, tidak peduli sesempurna apapun pembuatannya. Panel tandem sudah menunjukkan efisiensi mendekati 30% pada sel berukuran besar, bukan hanya contoh kecil di laboratorium. Ini jauh melampaui apa yang bisa dicapai silikon saja. Para insinyur terus berusaha mendekati batas silikon, tahun demi tahun dengan memperbaiki proses dan mengurangi cacat. Tapi setiap perbaikan hanya memberikan sedikit peningkatan. Lama-kelamaan peningkatan itu jadi lebih sulit dan mahal untuk dicapai. Panel surya tandem perovskite silikon ada karena para insinyur butuh cara untuk melewati batas itu tanpa membuang semua pabrik silikon yang sudah ada. Sel surya tandem bekerja dengan menumpuk dua lapisan penyerap cahaya yang berbeda di atas satu sama lain. Setiap lapisan disesuaikan untuk menangkap bagian cahaya matahari yang berbeda. Silikon sangat pandai menyerap cahaya berenergi rendah, terutama ke arah bagian spektrum merah dan inframerah. Perovskite adalah bahan yang bisa diatur, yang bisa disesuaikan untuk menyerap cahaya berenergi lebih tinggi yang tidak bisa diserap silikon. Saat cahaya matahari mengenai sel tandem, lapisan perovskite menyerap foton berenergi tinggi terlebih dahulu, dan cahaya yang tersisa melewati lapisan silikon di bawahnya. Daripada memaksa satu bahan untuk menangani semua panjang gelombang secara tidak sempurna, struktur tandem memungkinkan setiap lapisan fokus pada cahaya yang dapat diubahnya paling efisien. Kata perovskite itu bukan nama satu zat kimia saja, ya. Tapi, kata itu menggambarkan struktur kristal. Nama ini diambil dari mineral alami yang ditemukan pada abad ke-19, yang dinamai sesuai nama ahli mineral Rusilev Perovsky. Yang penting dari mineral itu bukan bahan kimianya, tapi bagaimana atom-atomnya tersusun. Susunan atom yang sama itu bisa dibuat ulang dengan banyak kombinasi unsur yang berbeda. Makanya, perovskite modern itu sebenarnya adalah keluarga besar bahan, bukan cuma satu senyawa tertentu. Struktur kristal ini bikin bahan itu gampang banget diatur cara berinteraksi dengan cahaya. Dengan sedikit mengubah komposisinya, para insinyur bisa mengatur panjang gelombang cahaya mana yang diserap dan mana yang dilewatkan. Kemampuan untuk diatur itulah alasan utama kenapa perovskite cocok banget jadi lapisan atas di sel surya tandem. Jangan lupa subscribe ya. Para peneliti sudah mempelajari bahan perovskite selama lebih dari 10 tahun karena bahan ini menyerap cahaya dengan sangat baik, dan bisa dibuat dengan proses yang relatif sederhana. Masalahnya adalah kestabilan. Sel surya perovskite awal cepat rusak saat terkena kelembapan, panas, atau sinar ultraviolet. Beberapa sel perovskite rusak dalam hitungan minggu atau bulan. Sel perovskite lainnya terus-menerus kehilangan efisiensi bahkan dalam kondisi terkontrol. Perilaku itu membuat sel perovskite tidak cocok untuk panel sungguhan yang diharapkan beroperasi di luar ruangan selama puluhan tahun. Bahan ini bisa bekerja sangat baik dalam tes singkat, tapi tidak bisa bertahan dalam kondisi yang diperlukan untuk penggunaan jangka panjang. Titik baliknya datang ketika para peneliti berhenti menganggap perovskite sebagai pengganti penuh, dan malah menganggap perovskite sebagai lapisan tambahan. Dengan menempatkan lapisan tipis perovskite di atas sel silikon konvensional, para insinyur bisa menjaga ketahanan silikon sambil mendapatkan peningkatan efisiensi yang diberikan lapisan itu. Pendekatan ini juga memungkinkan penggunaan teknik pengendapan suhu rendah yang tidak merusak lapisan silikon di bawahnya. Batasan manufaktur itu penting karena jalur manufaktur silikon sudah ada di seluruh dunia dan mengganti jalur manufaktur tersebut akan membutuhkan investasi besar. Menambahkan lapisan di atas proses silikon yang sudah ada jauh lebih praktis daripada membangun ulang pabrik dari awal. Proses pembuatan adalah bagian di mana banyak teknologi menjanjikan mengalami kesulitan, dan sel tandem juga tidak terkecuali. Lapisan perovskite harus rata, tanpa cacat, dan menempel dengan kuat pada lapisan silikon di bawahnya. Bahkan sedikit saja cacat pada lapisan perovskite bisa menyebabkan hilangnya listrik atau membuat sel cepat rusak. Para insinyur juga harus mengatasi pergerakan ion di dalam bahan perovskite, yang bisa perlahan-lahan mengurangi kinerja seiring waktu. Perilaku ini membuat penyegelan struktur berlapis menjadi sangat penting. Sel tandem modern menggunakan beberapa lapisan pelindung yang menghalangi kelembaban dan oksigen, sambil melindungi bahan aktif dari panas dan sinar ultraviolet.
Panel silikon biasa umumnya bekerja di kisaran 20%. Perbedaan efisiensi itu memungkinkan lebih banyak listrik dihasilkan dari area fisik yang sama. Di tempat-tempat yang lahannya terbatas, efisiensi yang lebih tinggi secara langsung mengubah apa yang mungkin dilakukan. Efisiensi yang lebih tinggi juga mengurangi jumlah struktur pendukung yang dibutuhkan per unit output, yang memengaruhi pilihan desain sistem, bukan hanya metrik kinerja. Efisiensi saja tidak menjamin adopsi. Panel tandem memperkenalkan cara-cara baru yang bisa membuat mereka rusak. Jika lapisan perovskit rusak lebih cepat daripada lapisan silikon, kinerja panel secara keseluruhan menurun meskipun lapisan silikon tetap utuh. Perbedaan dalam cara kedua lapisan memuai dan menyusut dengan suhu dapat menciptakan tekanan mekanis. Sambungan listrik antara lapisan perovskit dan lapisan silikon harus tetap stabil selama bertahun-tahun. Insinyur juga harus mengelola sejumlah kecil timbal yang digunakan dalam banyak formulasi perovskit, memastikan bahwa timbal tetap sepenuhnya terkandung sepanjang masa pakai panel dan selama pembuangan. Masalah-masalah ini menentukan apakah panel memenuhi standar sertifikasi dan persyaratan garansi jangka panjang. Ketika orang berbicara tentang panel surya tandem mencapai skala komersial, mereka tidak mengatakan bahwa setiap pabrik sudah beralih. Skala komersial berarti jalur produksi percontohan menghasilkan jumlah yang berarti, pengujian sertifikasi sedang berlangsung atau sudah selesai, dan pelanggan awal memasang panel di luar demonstrasi yang terkontrol. Panel yang dapat diproduksi dengan andal dengan lebih sedikit cacat lebih berharga daripada panel dengan efisiensi puncak yang lebih tinggi tetapi keluaran yang tidak konsisten. Keandalan dalam produksi menentukan apakah penskalaan itu praktis. Panel tandem tidak akan langsung menggantikan semua jenis panel lain, dan paling bersaing dalam situasi di mana hasil yang lebih tinggi membenarkan kerumitan manufaktur tambahan. Panel silikon tradisional tetap lebih mudah dan murah untuk diproduksi dalam skala yang sangat besar. Teknologi film tipis lainnya mengisi ceruk yang berbeda. Hasil yang paling mungkin adalah hidup berdampingan daripada penggantian mendadak. Seiring waktu, seiring peningkatan hasil dan stabilnya proses, desain tandem mungkin menjadi pilihan yang lebih disukai di lebih banyak aplikasi. Sementara teknologi lama terus digunakan dalam aplikasi, di mana kesederhanaan dan biaya mendominasi. Ada juga batasan yang tidak bisa dihindari oleh sel tandem. Menambah lebih banyak lapisan meningkatkan kesulitan pembuatan dan meningkatkan risiko cacat. Setiap antarmuka antar lapisan menciptakan peluang baru untuk kehilangan listrik atau kegagalan mekanis. Seiring dengan meningkatnya kepadatan daya, mengelola panas menjadi lebih menantang. Akhirnya, kerumitan tambahan melebihi manfaat efisiensi yang lebih tinggi. Batasan-batasan ini menentukan seberapa kemaju realistisnya, terlepas dari apa yang terjadi secara teori. Panel surya tandem perovskit silikon menunjukkan perubahan dalam strategi rekayasa. Daripada hanya mengandalkan satu bahan untuk semua fungsi, para insinyur sekarang membagi tugas ke beberapa lapisan bahan yang bekerja sama. Pendekatan bahan berlapis ini lebih sulit dirancang, lebih sulit dibuat, dan lebih sulit disertifikasi, tapi ini mengatasi batasan yang tidak bisa diatasi oleh solusi satu bahan. Mencapai skala komersial berarti kita sudah paham apa saja yang bisa menyebabkan kegagalan, perbaikannya cukup efektif, dan tantangan yang tersisa adalah penyempurnaan, bukan lagi ketidakpastian mendasar. Terima kasih banyak sudah menonton. Tolong suka dan berlangganan ya.